Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal selalu bagi sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram yang masih dari tanah Kalimantan. Ini adalah cerita yang langsung Bang Fawa sampaikan menurut dari sisi narasumbernya. Bagaimana kisahnya? Simak saja, jangan kemana-mana. Sebut saja namaku Seto. Aku akan berbagi pengalaman sedikit tentang aku dan keluargaku, karena mereka adalah perantauan di tanah Kalimantan yang asalnya dari tanah Jawa. Aku sekarang berumur 24 tahun dan aku memiliki adik yang jaraknya 3 tahun lebih muda dariku. Ini adalah pengalamanku. Semua yang ada di cerita ini, baik tempat, nama, atau apapun, semuanya samaran, bukan nama aslinya. Ayahku seorang pensiunan pegawai di salah satu BUMN di kotaku, dan ibuku seorang rumah tangga biasa. Biasanya ibu membantu ayah mencari uang dengan berjualan secara online. Adikku bernama Fania dan kami sekeluarga memanggilnya Deva. Deva adalah singkatan dari Dek Fania dan dia senang dipanggil itu. Aku akan bercerita tentang keluargaku beberapa tahun yang lalu. Aku lupa tepatnya tahun berapa. Yang jelas, pada saat itu, aku masih duduk di bangku kuliah semester 4 ataupun 5, aku sudah lupa. Pada saat yang bersamaan, ayahku akan pensiun. Dan tentunya semua fasilitas kantor yang diberikan kepada ayahku ditarik dan dipindah tangankan, termasuk rumah dan mobil dinas yang sekarang kami pakai. Kami harus mencari tempat tinggal baru. Meskipun ayahku memiliki tanah kosong, tapi pasti ribet kalau harus dibangun dulu dan bla 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 lainnya. Aku ikut ayah untuk pergi ke rumah baru. Ayah ingin yang harganya miring, tapi rumahnya besar dan bisa dihuni untuk 4 hingga 5 orang. Karena ibu yang sibuk dengan jualan online-nya dan adikku yang sedang belajar untuk menghadapi ujian, jadilah aku yang menemani ayah. Pada saat melihat rumah di salah satu perumahan, aku merasa rumahnya bagus. Katanya sih baru 2 bulan tidak dihuni. Besar dan mewah, dan harganya juga murah untuk rumah dan tanah yang begitu besarnya. Jadi, kenapa pemilik rumah sebelumnya pindah ya Pak? Tanya ayahku kepada orang yang dipasrahi kunci rumah tersebut. Oh, beliau keluarga baru Pak, dan baru punya anak 1. Jadinya terlalu luas untuk keluarga baru yang tinggal di sini, jawab Pak Duding, orang yang mengurus rumah ini. Kalau oke dan suka, ini saya kasih nomor dan alamat pemilik rumah Pak, tambahnya. Gini ya Pak, boleh saya lihat dalamnya dulu Pak? Tanyaku kepada Pak Duding. Oh monggo Mas, silakan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kunci dan masuk ke dalam. Awalnya biasa saja, hanya rumah kosong dan bau debu
seperti rumah yang sudah ditinggal lama. Dan keanehan mulai aku rasakan. Aku yang notabene-nya tidak bisa merasakan hal-hal gaib. Tiba-tiba, samar-samar melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Dan tiba-tiba ada bayangan yang lewat di depan mataku. Aku kaget setengah mati dan membalikkan badanku. Saat aku berbalik, sudah ada ayah dan Pak Duding di sana. "Kenapa toh?" tanya ayahku. Nggak apa-apa ya," jawabku. "Nggak apa-apa kok ketakutan?" tanya ayahku lagi. Beneran nggak apa-apa, berdebu banget, aku mau keluar dulu ya," jawabku sambil berjalan keluar ruangan. Dan saat aku mengintip dengan sudut mataku, tak ada apa-apa di sana. Mungkin halusinasiku saja, gumamku dalam hati. Aku semakin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku lihat tadi? Sambil merenung, sambil aku mengecek HP-ku yang ternyata ada chat dari adikku. "Bang, pulang nanti aku tanya soal fisika ya," kata chat dari adikku. Aku hanya memandangi chat dari adikku. Dan tepat saat itu juga, aku mendengar samar-samar suara orang berbicara. "Kesini nak, temani aku." Aku melihat sekitar, tidak ada orang kecuali aku. Dan Pak Duding, juga ayah yang masih di dalam rumah. Aku sedikit merinding sebenarnya. Aku teringat mitos yang beredar. Jika kamu sedang bepergian dengan jumlah orang ganjil, maka berhati-hatilah. Karena kemungkinan jika tidak digenapi dengan mereka, atau ada yang hilang satu, agar jumlahnya genap. Tapi belum sempat memikirkan lebih dalam, ayah dan Pak Duding keluar. Ia berpamitan dan memasuki mobil yang terparkir. "Gimana toh? Suka rumahnya?" tanya ayah. "Gak terlalu suka ya, luas banget," jawabku sambil berdoa memohon agar ayah tidak memilih rumah ini. "Lah, rumah bagus-bagus gitu kok, murah lagi harganya," kata ayah. Firasatku mulai tidak enak, karena feelingku ayah akan mengambil rumah ini. Aku terdiam sejenak sambil berjalan menuju rumah yang lain. Rumah selanjutnya yang menjadi destinasi ayah. Letaknya tidak jauh dari rumah yang aku tinggali sekarang. Hanya saja rumah ini lebih dekat dengan kuburan. Harganya murah, bahkan lebih murah dari rumah yang sebelumnya. "Yakin ya?" tanyaku. Gak tahu toh, tapi murah banget ini," jawab ayah. "Ya ini ya murah, tapi dekat sama makam tuh. Males aku kalau malam-malam sendirian di rumah ini," jawabku lagi karena aku tak ingin rumah yang aku tinggali berseberangan dengan makam. Ya juga ya, pantesan harganya murah. Wong deket sama orang meninggal. Canda ayahku. "Ya udah, gimana nih? Cari lagi yuk, barangkali ada yang cocok ya," ajakku kepada ayah. "Oh ya udah, ayo." Dan aku memancal gas mobil yang kami pakai. Jujur, sepulang dari rumah pertama tadi, tubuhku terasa berat dan nafasku sedikit tersengal-sengal. Tak tahu kenapa, aku pikir kayaknya aku mau flu. Jadi aku melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat rumah yang baru. Sampailah kita ke rumah yang selanjutnya. Letaknya dekat dengan pusat kota. Dan saat kami sampai di depan rumah, aku melihat bapak-bapak yang sudah agak tua tapi masih sehat.
Permisi Pak, sapa ayahku. Oh iya Pak, siapa ya? Jawab pria yang terlihat sedang membersihkan rumah tersebut. Saya Pak Joyo. Apa benar rumah ini dijual ya Pak? Tanya ayahku lagi. Oh iya, saya Rasman. Saya yang dipasrahi kunci rumah ini. Setiap hari saya selalu bersihkan dan saya rumat. Saya nyalakan lampunya ketika malam dan saya matikan saat pagi. Betul Pak, ini rumah dijual. Gimana? Jawabnya. Oh iya Pak, saya boleh lihat dalamnya Pak, kata ayah. Oh silakan. Lihat-lihat dulu Pak. Kalau cocok, nanti saya hubungi yang bersangkutan agar ke sini. Aku dan ayah masuk ke dalam. Dan benar saja, rumahnya sejuk dan nyaman. Sepertinya aku sudah jatuh cinta dengan rumah ini. Ini aja ya, enak suasananya, dekat kota lagi, kataku. Ya nanti dulu, kita perlu negosiasi harga dulu, kata ayahku. Gimana Pak? Saya hubungi orangnya atau gimana? Tanya Pak Rasman. Nanti dulu saja Pak, atau saya minta kontak yang bersangkutan saja. Barangkali harga cocok, nanti saya ambil rumah ini, jawab ayahku setelah bertukar kontak. Kami langsung pulang. Waktu itu sekitar jam 5 sore. Aku sampai di rumah. Sesampainya di rumah, hal tidak mengenakan sedikit demi sedikit mulai menggangguku. Assalamualaikum, salamku sambil membuka pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab ibuku. Bang, kok pucet banget? Tanya Deva padaku yang baru pulang. Iya, gak tahu nih dek, rasanya capek banget aku, jawabku. Ya udah bang, istirahat saja bang di kamar. Nanti Deva bikinin teh hangat, kata Deva adikku. Weh, baik banget kamu. Makasih ya, hehehe, candaku. Setelah itu aku langsung mandi dengan air hangat dan masuk ke kamar. Ternyata adikku Deva sedang di sana. Dev, ngapain? Abang mau ganti baju dulu, keluar ke? Kataku pada Deva. Dan tiba-tiba, tok 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 tok, tok 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 tok. Bang, ini tehnya Deva taruh mana? Suara adikku dari balik pintu kamarku. Aku heran bukan main. Dan saat aku melihat di tempat Deva berdiri tadi, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Loh, iya Dev, abang ganti baju dulu, kataku. Setelah beberapa saat, badanku mulai terasa panas, seperti orang yang sedang sakit. Entah kenapa tiba-tiba aku sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untungnya, semua orang rumah baik padaku, terutama adikku si Deva. Dia sering menemaniku di kamar. Dengan pandangan lugunya, Deva cantik ya, masa belum punya pacar sih? Gumamku dalam hati. Karena pada dasarnya Deva memang gak mau pacaran dulu. Apalagi warna bola matanya yang berbeda. Ya kanan dan kiri memiliki warna bola mata yang berbeda. Tapi itu yang menurutku menjadi daya tarik Deva. Pada malam harinya, aku mendengar ada yang mengetuk pintu beberapa kali. Tapi aku biarkan saja. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Kemudian di pagi harinya aku tanyakan ke adikku. Kamu ngapain sih semalam ngetok-ngetok pintu kamar abang? Tanyaku pada Deva. Abang orang Deva belajar buat ulangan hari ini. Deva bobok jam 2 malam bang. Ngapain juga ketok-ketok pintu abang? Males banget, candanya. Sepertinya memang bukan Deva. Apa
ada yang lain di rumah ini sekarang, gumamku dalam hati. Beberapa hari aku tak kunjung sembuh. Sampai-sampai sahabat baikku datang ke rumah bersama beberapa kawanku yang lain. Namanya Bagus. Toh, sakit apa sih kamu sebenarnya? Tanya Bagus. Aduh, ya flu biasa sih, gak apa-apa kok, jawabku. Kamu baru pergi ya? Harusnya kamu hati-hati toh, tanya Bagus. Gimana dia bisa tahu aku baru pergi-pergi? Gumamku dalam hati. Tapi memang dasarnya Bagus memiliki sebuah kelebihan yang tidak orang lain miliki. Kata orang sih, itu indera keenam. Tapi ya semoga saja kalau benar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Iya Gus, tempo hari aku hunting, jalan-jalan lihat-lihat rumah sama ayah. Ya kamu tahu sendirilah, ayahku kan mau pensiun, jadi harus cepet-cepet cari rumah tinggal yang baru. Lalu aku ceritakan semuanya. Mulai dari aku melihat sesosok wanita sampai aku sakit sekarang ini. Oh jadi gitu, ada yang ikut kamu toh, kata Bagus. Hah? Apa maksudnya Gus? Tanyaku. Iya, jadi ada yang ikut kamu toh. Sekarang lagi duduk di pojok kamar kamu. Kalau kamu gak usir, bakal ngikutin kamu terus, kata Bagus. Wah Gus, sumpah Gus, aku gak bisa ngusir. Aku gak bisa ngapa-ngapain, kataku bingung. Ya udah, sholatmu dikencengin, insya Allah dia bakal gak betah. Oh iya, jangan lupa baca Al-Quran ya, 2 atau 3 ayat cukup lah, kata Bagus lagi. Selang beberapa hari, demamku memang turun. Jujur saja, kejadian ini membuatku menjadi sedikit religius. Beberapa hari berlalu, aku harus kembali ke perantauan untuk melanjutkan studiku. Rencananya, aku pulang setelah ujian dan bertepatan sama ulang tahun adikku yang ke-17. Dan mungkin ayah sudah menempati rumah baru. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya ayah memilih rumah yang pertama kami datangi. Jujur, aku sedikit kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Beberapa minggu kemudian, ayahku pensiun dan bersiap untuk pindahan. Halo, ya? Saat pertama kali aku mengangkat telepon dari ayah. Seto, ayah sudah pensiun. Ini ayah mau pindahan, dibantuin sama Pak Ridwan dan beberapa teman kantor, jawab ayah. Oh gitu ya. Oke lah, hati-hati, jangan maksain kalau capek. Iya, Deva di situ, tanyaku pada ayah. Ya enggak lah, Deva sekolah. Oh iya, kapan kamu pulang? Seminggu lagi Deva ulang tahun. Ayah juga sekalian mau syukuran rumah baru, kata ayah. Oh gitu ya, mungkin minggu depan ya, bareng sama ultahnya Deva, jawabku. Ya sudah, ayah matikan dulu teleponnya ya. Langsung ayah menutup teleponnya. Jadi kenapa aku tanya ada Deva di situ dalam telepon? Karena aku mendengar suara wanita di telepon ayah. Suaranya mirip sama Deva. Dan asal kalian tahu, kantor ayahku tidak ada yang perempuan. Dan suaranya juga sangat jelas. Kesini nak, sini, kembalilah. Seperti itu suaranya, lembut sekali. Tapi aku mencoba positive thinking. Mungkin kawan ayah yang perempuan atau ibu yang sedang di dekat ayah. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah baru kami. Kami sedang mempersiapkan syukuran sekaligus mau merayakan ulang tahun Deva yang ke-17. Malam harinya acara dimulai.
Happy birthday, Dev. Mau minta apa dari abang? Tanyaku ke Deva. Iya bang, makasih. Deva nggak minta apa-apa. Deva pokoknya minta abang di deket Deva terus. Minta Deva. Iya Dev, abang bakalan jagain kamu semampu abang ya. Jawabku sambil mengelus kepalanya. Sembari ayah syukuran rumah barunya, sambil membaca doa-doa dan sebagainya. Acara malam ini selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Tapi cerita tentang keluargaku di rumah baru ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, yang kebetulan hari Minggu, aku sedang enak-enak rebahan di depan TV. Tiba-tiba Deva keluar dari kamar dan duduk di sebelahku. Dev, makan. Ntar dingin makanannya, suruhku kepada Deva. Iya bang, ntar dulu. Fania gak lapar, jawabnya dengan tatapan yang kosong. Fania? Gak salah? Tanyaku heran. Enggak bang, jawabnya dan tiba-tiba berdiri kembali ke kamar. Deva itu orangnya ceria dan cerewet sekali. Dia itu suka guyon dan gak bisa diem. Tapi tiba-tiba dia menjadi pendiam dan tak banyak omong seperti biasanya, membuatku makin merasa asing sama Deva. Terlebih lagi, dia memanggil dirinya sendiri dengan Fania. Hal yang tidak pernah aku dengar sebelumnya, membuatku menjadi bertanya-tanya, ada apa dengan Deva? Pandangannya kosong dan seperti bukan dirinya. Ya, Deva, bukan Deva saat ini. Aku kenal betul dengan Deva. Ada apa? Apa karena pengaruh rumah baru ini? Aku juga tak tahu. Beberapa hari kemudian, sepertinya Deva yang biasanya kembali. Bang, panggil Deva sambil menepuk punggungku. Iya Dev, kenapa? Tanyaku. Sorry bang, kemarin sempat bikin abang khawatir. Deva tahu Deva salah. Hah? Aku pun kaget. Pikirku apa Deva sudah kembali, atau dia hanya orang lain yang menyamar sebagai Deva. Runyam sekali urusan ini, batinku. Bang, kemarin itu bukan Deva, bisiknya. Terus? Jangan keras-keras ya, ntar ketahuan mama. Pokoknya itu kemarin bukan Deva. Tapi Deva pengen abang jangan ngapa-ngapain dia ya bang, pinta Deva. Dan seketika itu juga Deva kembali ke kamarnya. Semakin bingung pikiranku. Apakah mbak-mbak yang waktu itu merasuki Deva? Semuanya membingungkan. Malamnya aku iseng mengintip ke kamar Deva, sedikit membuka pintunya, dan aku memergoki Deva sedang berbicara sendiri. Tolong, kamu jangan ganggu Fania. Fania sudah bahagia. Begitulah kata-kata Deva. Kenapa Deva ngomong sendiri? Batinku. Sama siapa sih dia ngomong? Saat benar-benar aku akan memasuki kamar Deva, tiba-tiba, wah! Pintu kamar Deva menutup dengan sendirinya, sangat keras, sampai aku terpental ke belakang. Ayah dan mama langsung menghampiriku. Kenapa toh? Tanya mama dengan lembut. Gak apa-apa mah, Deva lagi agak marah kayaknya. Sambil aku berpikir, benarkah tadi itu Deva atau bukan? Siapa sih sebenarnya dia? Aku ingin cerita ke mama atau ayah, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku harap ini terakhir kalinya. Selang beberapa malam berikutnya, Deva menghampiri kamar tidurku, mengetuk seperti biasanya. Tok 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 tok. Bang, tok 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 tok. Ya, siapa? Tanyaku.
Fania bang. Masuk saja. Selanjutnya Deva masuk dan berbicara panjang lebar. Bang, Deva itu Fania dan Fania itu Deva. Jadi abang harus ngertiin. Aku bingung setengah mati mendengar kata-kata Deva adikku. Ya memang namanya Fania, tapi kan panggilannya Deva. Fania kesini cuma mau ngingetin abang sama Deva. Beberapa penghuni di rumah ini ada yang suka jahil. Contohnya yang sekarang yang ada di belakang abang, kata Deva. Aku makin bingung. Jujur saja, apa benar-benar ada sesuatu di belakangku? Itu yang di belakang abang namanya Mbak Nani. Dia selalu ikut abang semenjak abang pergi ke rumah sama ayah. Aku makin merinding dan makin bingung. Sejak kapan Deva bisa seperti ini? Tapi tenang bang, Fania udah bilang ke semua penghuni rumah ini biar gak ganggu kita lagi, kata Deva. Aku makin penasaran dan tanpa sengaja Deva ku bentak. Yang ganggu kamu sekarang mana Deva? Balikin atau kamu akan celaka, kataku. Tiba-tiba Deva yang bukan Deva adikku itu menangis dan kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya, Deva datang dan membentakku. Bang, kan udah aku bilang bang jangan ngapa-ngapain, bentak Deva yang benar-benar membuatku merinding. Lah, abang kan cuma khawatir sama kamu Dev. Abang gak pengen kehilangan Deva yang biasanya, kataku. Deva tidur bang, Deva tidur. Udah, pokoknya Deva pesen ya sekali lagi, jangan ngapa-ngapain dia, kata Deva. Dan Deva langsung kembali ke kamarnya. Akhir-akhir ini, Deva adikku memang sering menyendiri, sering di kamar. Malamnya aku kembali untuk minta maaf. Tapi yang terjadi persis seperti malam sebelumnya. Aku mengintip di dekat pintu yang aku buka sedikit. Dan tiba-tiba, Bang, masuk, sahut Deva. Dev, kamu tahu aku di sini, jawabku. Fania tahu bang, Mbak Nani yang ngasih tahu aku, kata Deva. Aku bergegas masuk dan mengelus kepala Deva. Maafin abang ya Dev, abang membentak kamu kemarin, pintaku ke Deva. Iya bang, gak apa-apa. Mbak Nani juga minta maaf karena beberapa kali sudah ganggu abang, kata Deva lagi. Dev, Mbak Nani itu siapa sih sebenarnya? Dan kenapa dia ngikutin aku terus? Tanyaku kepada Deva. Tiba-tiba Deva mengubah posisi duduknya. Dan Mbak Nani kenapa mbak? Oh gitu, ya. Jadi Mbak Nani sebenarnya kebingungan atau gimana? Oh gitu ya mbak. Ya nanti saya sampaikan ke Bang Seto, kata Deva yang berbicara sendiri. Jadi gini bang, Mbak Nani itu sudah lama menempati rumah ini. Bahkan sebelum rumah ini dibangun, Mbak Nani meninggal. Katanya sih karena dibunuh sama pacarnya dulu. Jadi katanya minta maaf kalau sudah mengganggu Bang Seto, kata Deva padaku. Oh gitu ya Dev. Van, ya gak apa-apa ditinggali, asal jangan mengganggu. Kita semua sudah punya kehidupan masing-masing, kataku. Oh Mbak Nani dengar kan? Gak apa-apa di sini, termasuk kalian yang dari tadi merhatiin aku dan Bang Seto. Jangan ganggu. Kalau kalian ganggu, awas ya, bisik Deva. Van, Deva di mana sekarang? Kamu nggak ngapa-ngapain Deva kan? Deva tidur, mungkin besok Deva yang akan bilang ke abang. Sekarang abang keluar kamar Fania ya bang, pinta Deva. Dan aku bergegas keluar kamar Deva dengan perasaan sedikit merinding. Aku sedikit melirik tulisan-tulisan tangan Deva. Karena sudah malam, aku tak jadi untuk melihat tulisan apa itu. Beberapa hari berlalu, aku juga harus kembali ke kampus.
karena masa liburanku sudah habis. Tiba-tiba Deva memelukku dari belakang. "Bang," kata Deva. "Ini Deva atau bukan?" tanyaku karena aku ragu. "Deva bang, Deva mau jelasin semuanya," kata Deva. "Hah? Jelasin? Jelasin apaan?" kataku. "Jadi Deva ini gak sendiri. Kalau kata orang, Deva punya kepribadian ganda bang. Jadi Deva yang abang kenal ya Deva yang kayak gini. Tapi pribadi Deva yang satunya, dia bisa lihat hal-hal yang gak bisa kita lihat bang," kata Deva panjang lebar. "Oh gitu, terus?" kataku. "Iya bang, setiap Deva tidur dia terkadang bangun, dan dia nulis beberapa pesan buat Deva. Terkadang kita juga bercerita lewat kertas itu, saling tulis apa yang sudah kita lakukan selama kita bangun," kata Deva. "Oh jadi gitu. Gini aja deh Dev, aku kasih tahu mama sama ayah ya, biar tahu solusinya yang terbaik itu gimana, biar kamu nggak terbebani juga," kataku. "Deva nggak terbebani kok bang, Deva seneng. Deva jadi punya temen kalau abang nggak di rumah. Tapi kalau untuk kasih tahu ayah sama mama, nggak apa-apa bang. Tapi kalau untuk kasih tahu ayah sama mama, nggak apa-apa bang. Mungkin dengan ngomong ke mereka, aku jadi lebih bisa mengontrol emosiku." Dan selanjutnya, aku bercerita ke ayah dan mama tentang apa yang terjadi dari pertama kita menempati rumah ini sampai detik Deva mengaku. Awalnya ayah menghendaki untuk ke psikiater, tapi mama dan aku tak setuju, karena itu malah makin membebani Deva. Alhamdulillah, sampai saat ini Fania tak pernah muncul di depanku lagi. Deva yang aku kenal sekarang adalah Deva yang dulu. Sekarang dia juga masih kuliah di universitas ternama di Jawa Timur. Sekarang dia juga masih kuliah di universitas ternama di sekitar Jogja. Ya, akhirnya doaku terkabul. Tuhan mengembalikan adikku seperti biasanya. Tapi mau Fania ataupun Deva, keduanya akan sama-sama aku jaga. Dan aku benar-benar akan menjaga mereka sampai kapanpun. Oke, segitu dulu ceritanya. Terima kasih. Walaupun di dalam cerita ini agak membagongkan, tapi ya semoga cukup untuk menghibur. Terima kasih. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.